Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas jenis baterai. Ya, sekedar informasi, baterai ini adalah komponen elektronika yang dapat menyimpan arus listrik. Arus yang bisa disimpan yaitu arus DC. Ya, jadi kita akan membahas jenis-jenis baterai yang biasa dipergunakan pada robotik maupun dipergunakan pada barang elektronik lainnya. Oke, jangan di skip, jangan di close, ikuti materinya dari awal sampai akhir agar bisa mengetahui jenis-jenis baterai yang biasa kita pergunakan. Oke, kita lanjut pada materinya. Jadi macam-macam baterai ya, berdasarkan bahan dan kemampuannya. Baterai ada dua jenis. Yang pertama, jenis baterai yang hanya sekali pakai atau biasa disebut dengan single use baterai. Dan yang kedua, jenis baterai yang biasa diisi ulang atau biasa disebut dengan recharger baterai. Kemudian dari kedua jenis baterai tersebut ada lagi berbagai macam jenis baterai dengan bahan dan ketahanan yang berbeda-beda. Ya. Dan yang pertama kita bahas adalah jenis baterai yang sekali pakai atau single use baterai. Ya. Jenis baterai yang sekali pakai atau single use baterai yang tidak bisa dicas setelah selesai dipakai, setelah selesai dipergunakan, maka baterai tersebut sudah jadi penghuni tempat sampah. Baterai apa saja? Yang pertama adalah baterai zinc karbon. Sering juga disebut juga baterai Hebdati. Ini merupakan jenis baterai yang paling murah dan ketahanan paling rendah. Kenapa disebut baterai zinc karbon atau seng karbon? Karena bagian negatif yang menjadi pembungkus baterai itu terbuat dari seng. Dan bagian positifnya terbuat dari karbon. Nah, itu kenapa disebut dengan zinc baterai karbon. Ini adalah baterai paling murah dan paling rendah ketahanannya. Biasa kalau misalnya kita membeli mobil-mobil mainan, biasanya kita diberi baterai yang warna hijau. Nah, yang itu. Oke, baterai zinc karbon. Baterai yang kedua, ada baterai alkalin. Dibandingkan dengan baterai zinc karbon, baterai alkalin jauh lebih tahan lama dan tentu saja jauh lebih mahal. Nama alkalin sendiri diambil dari alkali yang merupakan bahan elektrolit potasium hidroksida yang digunakan pada baterai tersebut. Jadi baterai alkalin ini bahan utamanya yaitu potasium hidroksida. Ya, jadi dia lebih tahan lama dibandingkan dengan zinc karbon. Namanya baterai alkalin. Ya, harganya juga agak mahal dibandingkan dengan zinc karbon. Baterai yang ketiga yaitu baterai lithium. Baterai lithium ini adalah yang paling kuat di antara baterai sekali pakai. Dapat bertahan 10 tahun dan bekerja pada suhu yang rendah. Karena ketahanannya sering digunakan pada memori backup komputer atau BIOS. Nah, biasa disebut dengan baterai BIOS. Dan juga sering dipergunakan pada jam tangan. Baterai lithium biasa berbentuk seperti uang logam dan sering disebut dengan baterai koin atau baterai kancing. Jadi baterai lithium ini adalah baterai yang biasa dipergunakan pada BIOS komputer. Biasa juga dipergunakan pada jam tangan. Itu namanya baterai lithium. Ya, dia kuat dan daya tahan lama.
bisa bekerja pada suhu yang rendah. Biasa dipakai pada komputer, itu adalah baterai lithium. Untuk baterai BIOS, ya banyak menggunakan baterai seperti ini. Oke, baterai yang lain adalah silver oxide. Ya, termasuk ke dalam baterai yang mahal disebabkan karena mahalnya harga perak. Ya. Kenapa dia mahal? Karena dia terbuat dari perak. Dari bentuk yang kecil dan ringan, baterai silver oxide dapat menghasilkan energi yang tinggi. Ya, ini sama dengan baterai lithium. Ya, disebut juga baterai kancing. Nah, biasanya kita pergunakan pada jam tangan. Ya, lebih tingginya pada aplikasi militer. Jadi ini adalah baterai silver oxide dan ada dua baterai lithium. Ya. Silver oxide ini terbuat dari perak. Nah, kecil-kecil. Tahu kalau baterai lithium tadi itu baterai yang agak besar. Itu adalah perbedaannya. Kalau silver oxide ini adalah baterai kecil-kecil, baterai jam tangan. Biasa disebut masyarakat baterai jam tangan. Oke. Baterai yang tidak bisa dicas. Nah, ada lagi baterai zinc air cell. Merupakan baterai standar yang digunakan pada alat bantu dengar. Sangat tahan lama dan hanya memiliki anoda. Katodanya memanfaatkan daerah sekitar. Jadi dia hanya mempunyai anoda positif. Dia mempunyai positif. Negatifnya biasa memanfaatkan daerah sekitarnya. Ini adalah baterai zinc air cell. Ya, itu adalah jenis baterai yang hanya bisa diisi ulang. Yang pertama baterai alkalin, zinc karbon. Yang kedua, baterai alkalin. Yang ketiga, lithium. Kenapa saya goyang-goyang? Ada baterai lithium tadi, ada baterai zinc, silver oxide. Jadi ini baterai yang tidak bisa diisi ulang. Ada zinc air cell. Nah, sekarang kita masuk pada baterai yang bisa diisi ulang atau rechargeable. Rechargeable. Baterai apa saja yang bisa diisi ulang? Yang pertama, baterai rechargeable alkalin. Jenis baterai alkalin yang bisa diisi ulang dan yang paling murah di antara semua baterai jenis rechargeable. Tapi jumlahnya banyak di charger. Jumlah banyaknya di charger adalah yang paling rendah, hanya sekitar 25 kali atau lebih. Jadi baterai ini hanya bisa dicas 25 kali, setelah itu selesai. Nah, ini adalah baterai alkalin. Baterai cas. Nah, ini adalah baterai cas. Mereknya Aigo Grand. Terbuat dari alkalin tadi. Yang kedua, ada baterai nikel kadmium. Nah, ini baterai nikel kadmium terbuat dari elektron nikel oxide, hidroksida dan metalik kadmium. Merupakan baterai yang kuat dan jenis rechargeable. Hanya kekurangannya lebih cepat habis dan harus banyak dicharger ulang. Bahkan ketika digunakan, listrik yang tersimpan akan berkurang setiap bulannya. Terus baterai ini juga mengandung racun yang membahayakan manusia. Sampahnya dilarang dibuang di sembarangan tempat. Tapi sekarang baterai ini sudah dilarang untuk dijual. Jadi baterai ini biasa dipergunakan pada baterai laptop, dirangkai secara seri di dalam sehingga jadi baterai laptop. Ya, pernah saya buka baterai seperti inilah, baterai yang dirangkai dalam baterai laptop, tapi laptop yang model dulu yang tebal-tebal baterainya. Ini bisa dicas, tapi ya kekurangannya lebih cepat habis. Nah, kekurangannya ini cepat habis karena dia akan berkurang terus.
Oke, baterai NiCd atau kadmium, nikel kadmium. Yang kedua, baterai nikel metal hydride mempunyai kapasitas lebih tinggi dibandingkan dengan NiCd dan tidak memiliki racun. Tapi masih ada zat lain yang lumayan membahayakan. Kemudian penurunan daya listrik per bulannya lebih banyak dibandingkan NiCd, banyak digunakan pada kamera dan radio komunikasi. Nah, jadi orang-orang yang suka yang rokok elektrik ini, vapor, maka dia akan mengenal baterai-baterai mana baterai cas. Karena rata-rata mereka menggunakan baterai cas. Nah, jadi baterai ini nikel metal hydride. Nih, kapasitasnya lebih tinggi dibandingkan NiCd. Oke, lanjut. Ada baterai lain, lithium ion. Daya tahannya lebih tinggi dan tingkat penurunan daya saat digunakan lebih rendah, kemudian lebih ramah lingkungan, tapi masih tetap ada zat yang berbahaya untuk manusia. Banyak sekali digunakan pada handphone, laptop, dan berbagai perangkat portabel lainnya. Jadi ini adalah baterai yang biasa dipergunakan pada laptop model baru sekarang, dan yang ini adalah baterai yang biasa dipergunakan pada handphone, baterai lithium. Ya, baterai lithium ion. Itu baterai lithium ion, baterai lithium. Biasa baterai laptop dan baterai handphone, dan biasa dipergunakan juga pada perangkat portabel lainnya. Selanjutnya, baterai lithium polimer. Ya, ini baterai robot, biasa dipergunakan untuk robotik dan biasa juga dipergunakan untuk drone. Lipo. Dibandingkan dengan Lion, baterai lipo memiliki daya tahan jauh lebih baik, terutama saat panas, dan bisa karena bahannya terbuat dari senyawa polimer. Bentuknya bisa fleksibel, hanya saja lebih mahal dan masih jarang ditemukan di pasaran. Memang baterai lipo ini ya harganya lebih mahal. Karena kenapa mahal? Karena dia memiliki daya tahan jauh lebih baik. Lipo biasa dipergunakan pada sistem robotik dan biasa paling banyak digunakan pada drone. Pada baterai lipo seperti ini. Oke, lanjut. Ada baterai lead acid atau biasa dipanggil dengan aki. Acu. Banyak digunakan pada kendaraan bermotor. Bentuknya besar dan berat. Tidak mungkin dipasang di perangkat portabel, tapi masih sangat dibutuhkan untuk membuat robot mobile yang berukuran besar dan membutuhkan daya yang tinggi. Jadi baterai ini adalah baterai aki. Nah, baterai aki perbedaan, ada dua macam aki, itu aki basah dan aki kering. Jadi baterai lead acid ini adalah aki kering. Dia tidak diisi dengan air aki dan air sur namanya kalau tidak salah. Nah, ini baterai aki kering. Biasa dipergunakan pada kendaraan bermotor. Ya, bentuknya besar dan lumayan berat. Ya. Dan tidak mungkin dipasang pada HP atau laptop. Ini tidak bisa lah. Ya, baterai lead acid ini tidak bisa dipasang di HP dan tidak bisa juga dipasang di laptop. Ya, hanya dipasang pada barang elektronik yang berskala besar, kayak misalnya tower. Ya, di tower itu untuk sinyal itu biasa menggunakan baterai lead acid, tapi dengan berkapasitas yang sangat besar. Kalau yang seperti ini adalah baterai yang biasa dipergunakan pada mobil-mobil anak-anak yang bisa dinaiki. Biasa juga dipergunakan pada motor, starter motor. Ya, itu namanya baterai kering. Oke, itulah baterai yang bisa dicas dan yang tidak bisa dicas. Selama itu
Selama ini itulah jenis-jenis baterai yang ada. Ya, jadi mungkin nanti akan ada penambahan jika ditemukan jenis baterai baru yang memiliki keunggulan yang lebih baik. Dan mungkin kamu adalah penemunya. Oke? Kalau Anda menemukan yang lain dari yang kita jelaskan tadi, maka tulis di kolom komentar. Oke? Oke, demikianlah materi kita tentang baterai. Sekian dan terima kasih. Dan jangan lupa di like kalau bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.